Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh khatabatan nasuh salahil jasadi wa ila hadrat Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zawji wa dhurriyyati wa ali baiti jama'in sama al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah al-Imam Abdullah Sirajuddin Al-Husaini wa Sayyid Muhammad bin Ali bin Malik Al-Hasani an Allah darajatin fil jannah min barakatihim wa asrar bidunul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi hususa arwahi masyayikhina wa muallimina fi din wa dhawil hukam ajmain. Summa ila jumu'min hususan aba'ana wa mahatana an taqashahum baramal mafrah wa yanfa'na bi asrari manwari ma'lumna wa fi din al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adalah selagi sedekah bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang berkaitan dengan waktu yang istimewa. Apalagi Jumat ya. Nah, Jumat bulan Ramadan, apalagi 10 terakhir, Jumat pula, apalagi tanggal ganjil misalnya itu dia bisa berlipat-lipat ganda. Itu Nabi katakan dalam sebuah ungkapannya, afdhalus shadaqah, paling istimewa sedekah, sedekah fi Ramadan, gitu ya. Di antara sedekah ya terkaitan dengan uang, dengan waktu, dengan tenaga, ide, gagasan, apa saja. Wa taqaddama fil hadis, dan sungguh telah berlalu di dalam hadis, anna syahr Ramadan, sungguhnya bulan Ramadan itu syahrul muasat. Ya, Ramadan dikenal dengan bulan berbagi. Ya, kemarin kan Syekh Zuhri, Imam Zuhri katakan Ramadan banyakin baca Quran dan banyak berbagi makanan. Nah, itu termasuk ya bulan Ramadan syahrul muasat kata Nabi ya, bulannya kita berbagi. Orang kaya juga berbagi perasaan ya, sama-sama haus, sama-sama lapar, supaya timbul tuh sifat perhatian mereka kepada orang-orang yang biasa lapar dan biasa ya kekurangan. Yuzadu wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, bulan ditambahkannya di dalam bulan Ramadan rezekinya orang beriman ditambah. Jadi mumpung ditambah rezeki kita salurkan ya untuk sedekah itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajwada ma, paling dermawannya ya, paling dermawannya Nabi itu ya yakunu fi Ramadan. Paling dermawannya Nabi adalah waktu yang ada di bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan Nabi jor-joran berkaitan dengan waktu, Nabi berikan kepada orang yang butuhkan, berkaitan dengan harta, apa saja. Sampai diriwayatkan la yus'alu an syai'in, Nabi tidak pernah diminta tentang sesuatu illa a'tahu, kecuali Nabi memberikannya. Jadi Nabi itu ya dalam hidupnya nggak pernah ngomong la, tidak, nggak pernah dia. Kalau ada di orang-orang ada orang minta ya, Nabi langsung memberi. Seandainya Nabi nggak ada, Nabi nggak bilang la, tapi Nabi bilang janjiin besok ya, lusa ya datang lagi ya. Kalau besok lusa insya Allah ada. Kalau hari ini ya nggak lagi kosong saya, nanti lusa ya. Dan Nabi nggak bilang la. Maka dikatakan Nabi Yunal Amirun Nahi fala ahadun abarra fi qauli la minhu wala na'am. Jadi Nabi Muhammad nggak pernah ngomong la kecuali pada kalimat syahadat la ilaha, itu aja sekali Nabi Muhammad. Saya nggak pernah ngomong la. Jadi di mana orang minta langsung memberikan. Kama fi riwayat Imam Ahmad. Wa inna syahr Ramadan syahr maghfirah, dan sungguh bulan Ramadan ini bulan pengampunan. Ya, bulan Ramadan dikenal dengan bulan pengampunan dan juga bulan rahmah, bulan kasih sayang. Kasih sayang Allah. Wajud, bulan Jud. Jud ini dermawan ya. Iya. Ya Hanan, ya Manan, ya Qadimal Ihsan, Bahri Judik, Bahar. Allah SWT lautan kedermawanan. Malian, luber, penuh ya. Jud lana bil ihsan. Jud itu dermawan. Dari mana? Minallahi ta'ala, daripada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Wa ata'un, bulan pemberian. Ini Ramadan ini Allah datengin dari ya
dari Allah, maghfirahnya, rahmatnya, dermawannya, pemberiannya, jamuan, hidangan, semua di bulan Ramadan Allah tumpahkan. Itu bulan Ramadan. Wallahu ta'ala yarhamu, dan Allah ta'ala akan merahmati, sayang ya, min ibadi, daripada hamba-hambanya yang punya sifat rahmah, punya sifat kasih sayang. Bulan Ramadan nih timbulkan sifat kasih sayang kita ya. Iya, kenapa? Karena Allah memberikan rahmat daripada hamba-hamba yang punya sifat kasih sayang. Warrahimun yarhamumur rahman. Orang yang punya sifat kasih sayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Jadi kalau kita pengen dikasih Allah, belajar memiliki sifat kasih sayang. Lagi Habib Umar bilang ya, Umar bin Hafiz bilang kita sudah masuk ya kelas kedua nih, 10 kedua. 10 pertama sudah meninggalkan kita. Pendidikan 10 pertama, coba kita tanya apa yang terjadi pada diri kita 10 pertama. Apakah kita sudah naik kelas rohani kita? Bagaimana sifat kasih sayang kita? Bagaimana silaturahim kita dengan saudara? Bagaimana hati kita ya? Kalau masih ada kebencian kepada orang beriman, masih melihat ya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia belum paham tentang hakikat syam, hakikat qiyam. Kenapa? 10 hari nggak memberikan dampak apa-apa. Maka 20 hari ke depan maka masih punya peluang kita perbaiki malam-malam kita, siang-siang kita dengan hakikat qiyam Ramadan, hakikat syam Ramadan. Waman jada ala ibadillah, siapa orang yang dermawan atas hamba-hamba Allah, ya murah dia atas hamba-hamba Allah fi hadzal syahr, di bulan ini, jadallahu alaih bil ata, maka Allah pun akan dermawan atas dia dengan hidangan pemberian-pemberiannya. Bulan Ramadan ini kita bakal dapat hidangan Allah, jamuan Allah seukuran kita dermawan kepada orang. Nah, jadi bulan Ramadan jangan bakhil ya, mari kita korbankan harta kita, sedekahkan waktu kita ya, apresiasikan ya waktu-waktu kita untuk dermawan kepada Al-Quran, dermawan kepada zikir, dermawan kepada sholat, dermawan kepada ilmu ya. Itu diantaranya katanya waman jada ala ibadillah, yang dermawan kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah di bulan ini, Allah akan dermawan dengan apa pemberian-pemberiannya. Jadi jangan ini ya, jangan apa, jangan tahan-tahan. Ayo, mari salurkan. Ya. Wa min matalibis siyam wa adabi, di antara lagi tuntutan puasa dan adab-adab puasa, ittikhadus sahur ya, mengambil bagian untuk makan sahur. Ada waktu untuk makan sahur. Ya, jangan mentang-mentang kita kuat nggak sahur. Jangan, ambil sahur. Kenapa memang? Fa innahu sunnatun, karena sahur itu sunnah mubarakah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan song-songan, saya kuat nggak sahur juga. Sahur kenapa? Mengandung keberkahan, sunnah Nabi. Rawahu Syekhan, diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim wa ghairuhuma, selain keduanya. An Anasin an Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tasahhar, qala, Nabi katakan tasahharu, ayolah makan sahur, kata Nabi. Fa inna fis sahur barakatan, karena sungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Warawal Imam Ahmad an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sahur barakatun, sahur itu berkah. Fala tad'u, jangan kalian tinggalkan sahur karena berkah. Saya sayang ditinggalin berkah di bulan Ramadan, beda kualitasnya. Bagi sepertiga akhir ngambil berkah di itu ya, pada makan. Ela tatruku, artinya jangan kamu tinggalin tuh sahur. Walau sekalipun ayajra'a, meneguk ahadukum, salah seorang, jur'ata, akan setegukan, min ma'in, daripada air. Meskipun cuma seteguk air minum, niatin untuk sahur ya, itu dapat sunnah, dapat barakah. Fa innallaha wa malaikatahu, maka sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna, mereka bersolawat ya, kepada siapa? Alal mutasahhirin, atas orang-orang yang makan sahur. Malaikat semua mengatakan Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum. Allah juga menurunkan rahmatnya ya, karena dengan sholawat Allah berarti rahmatnya, malaikat istighfarnya buat orang-orang yang makan sahur. Wa yundaku, dan disunahkan takhirus sahur ya, disunahkan
yaitu menunda sahur ya. Jadi sahur bagusnya agak ditunda waktunya, jam 4 baru makan sahur. Wa ada muta'ajjul bih, jangan terlalu mempercepat dengan sahur. Jadi jangan masih malam jam 1, jam 2 udah makan sahur. Ambil lebih berkah lagi, lebih sunnah lagi, mundur ya, jam 4 ya. 5 fil musnad, karena ada keterangan di dalam kitab musnad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu ummati bi khair. Nabi katakan senantiasa umatku di dalam kebaikan. Masya Allah, dijamin sama Nabi, senantiasa kita dalam khair, pokoknya khair, dalam kebaikan. Apa itu? Ma'ajjalul iftar, selama dia mempercepat berbuka. Kalau buka jangan ditunda-tunda, udah masuk waktu, udah minum. Wa akharus sahur, yang kedua menunda sahur. Jadi bulan Ramadan kita dalam kebaikan, dari Allah Subhanahu wa taala, selama kita menunda jam sahur kita, mempercepat buka kita dan menunda. Karena Allah memberikan agama tuh kemudahan. Jangan sampai sahur terlalu malam, buka terlalu mundur, khawatir keburu lapar gitu. Wa min adabis siyam, dan di antara siyam at-ta'ajjul, segera-segera mempercepat bil fitri, dengan berbuka inda tahakkukil ghurub, ketika yakin terbenam matahari. Kalau udah yakin terbenam matahari, jangan tunda-tunda ya. Rawah Imam Ahmad wa Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitran. Ya, Nabi SAW bersabda, Allah pernah berkata, Allah apa kata Allah? Inna ahabba ibadi, sesungguhnya paling aku cintai daripada hamba-hambaku ini ilayya kepadaku, ajaluhum, mereka yang paling cepat. Apanya paling cepat? Fitran, buka puasanya. Wa min adabi siyam, dan di antara adab puasa al-iftar ala rutabin, berbuka di atas rutab. Rutab itu korma mentah ya, yang kuning itu. Kalau ada rezeki beli ya. Ada nggak kira-kira kalau nyari itu? Iya. Udah 10 hari nih. Ada nggak buka pakai rutab? Sunnah niatin tuh. Ya. Kalau kita kan kadang-kadang bukan ngikutin sunnah, ngikutin selera, rujak. Coba-coba dong. La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tabi'an lima ji'tu bi. Belum sempurna iman kalian sehingga selera kalian ikut seleraku. Kalau kita kan seleranya es, rujak, maghrib, gorengan. Itu ada nomor apa? Ada yang rajin bikin apa tuh? Ya, bikin teratas katanya, gorengan teratas, korma terbawah gitu ya. Ya Allah, korma terbawah. Siapa itu yang ngomong begitu ya? Padahal sebenarnya korma dulu. Kalau bisa kormanya korma rutab. Ya, kalau ada cari korma rutab. Nah, sunnah itu niatin. Ya Allah, itu ada hubungan ta'alluq sama Nabi. Ya, gitu. Sampai-sampai kita waktu sama Syekh Wa'il ya, kita kajian hadis Syama'il Muhammadiyah, itu dikatakan makanan yang paling senang sama Nabi diandel labu lah. Sampai sahabat Abu Hurairah kalau makan tuh setelah meninggal dunia di tempat-tempat undangan, dia tanya sama tuan rumah, masak labu nggak? Masak labu nggak? Kalau labu, dia makan labu. Ditanya, itu ada daging, kenapa labu terus yang dicari? Karena saya menyaksikan dengan mata saya Rasulullah senang labu, maka saya ikut selera. Selera saya demen saya daging. Tapi ketika Rasulullah memilih terlebih dahulu apa labu-labu, aku pilih labu. Kenapa? Begitulah orang yang kamilul iman, sempurna iman, sampai bukan ibadahnya, seleranya pun ikut selera Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti berkualitas bukannya kita berkualitas. Kalau bisa rutab, fa illam yajid, kalau nggak didapetin rutab agak susah, baru fa'ala tamrin ya, buka dah dulu masih tamrin. Bukan masih tamrin. Kalau nggak pakai guru kan begitu ya, iya pakai terjemah. Ya, kita pakai terjemah, nggak ada rotop, film tajwid, film tamrin, najis tamrin, kau numpang buka rumah lu, Bren. Kemudian fa'ilam yajid, kalau nggak ketemu juga, ya udah apa boleh buat, emang nggak ada duitnya. Fa'alamain, ya, dahulukan air tawar ya, yang tidak dingin, yang tidak panas ya, yang ya air mineral seperti itu sunnahnya begitu, tertibnya. Rawat Tirmidzi wa ghairuh. An Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam
yuftiru qabla ayyusalliya. Nabi berbuka terlebih dahulu sebelum sholat maghrib ala rutabat, atas beberapa rutab. Ya tadi itu ya, korma mentah itu ya. Fa illam yajid, kalau Nabi nggak dapetin rutab, fatamarat. Ya Nabi juga kadang-kadang korma langsung yang matang. Fa illam yajid tamarat, kalau nggak ketemu juga tamarat Nabi, masya Allah, Nabi begitu kehidupannya, nggak ada korma sama sekali. Hasa, maka Nabi ya apa kalau bahasa minum, menyeruput. Hasa, menyeruput Nabi, hasaratin, akan beberapa seruput ya, min ma'in, daripada air. Itu ya, wa min adami siyam, dan daripada ada pada puasa semuanya paknya ini urusan batin karena berhubungan dengan sunnah Nabi semua ya. Wa min adami siyam mulazamatul azkar, ya, merutinkan zikir-zikir, rutinin zikir-zikir al-warid yang masyhur ya, yang masyhur akibat iftar, setelah berbuka. Jadi setelah berbuka ada zikir-zikir yang kita baca, kadang-kadang kita lupa tuh ya. Iya, itu baca zikir-zikir setelah kita minum, kita makan, sebentar kita jangan lanjut dulu, dikit dulu kita buka, baca doanya. Rawah Abu Dawud wa ghairu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallam idza aftara, apabila Nabi aftara kan bil madi, telah berbuka, Nabi telah berbuka nih. Qala, Nabi katakan dhahaba dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah ta'ala. Nabi kalau habis minum, habis buka nih, habis makan korma, habis minum, nggak langsung dilanjut, Nabi katakan dhahaba dhama'u, telah hilang apa haus, wa batallatil urqu, dan telah basah semua ya urat-urat tubuh ya, urat-urat yang tubuh basah semua, wa sabatal ajru insyaallah, dan telah ditetapkan pahala insyaallah taala. Itu ya. Ini kata Muallim Syafi'i Hadami dulu di tahun-tahun 80, ini doa populer ya. Iya, tapi begitu tahun 90 karena perdebatan lapan saja orang sampai dihapus akhirnya. Karena ada perdebatan katanya. Perdebatan lapan dhoma. Jadi ada yang mengatakan dhoma itu panjang, dhama'u. Kata ulama lain, oh tidak, dhama'u saja pendek gitu. Jadi terjadi perdebatan di tahun 80 sehingga di tahun 90 gitu ya. Di tahun 90 sudah ditinggalkan di TV-TV, cuma sampai Allah malaka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya. Padahal tulisan ini ya, zahabadz dhama'u, pendek ya. Zahabadz dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Sunnah ya, kita baca ini wiridan ini ya sebagai bentuk adab ya, etika dalam berpuasa, sampai doanya pun menselasikan dengan doa yang dibaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Warawa Ibnu Sunni an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara, apabila berbuka Nabi telah berbuka, qala Allahumma lakas sumtu wa ala rizkika aftartu fataqabbal minni. Ya, kita jarang baca nih, baca sekarang. Ada tambahan fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat Daruqutni, idza qurriba li hadikum ta'amun, apabila sudah disodorkan, dihidangkan ya bagi salah seorang kalian, ta'amun, makanan berbuka, wa wasaimun, sedang dia berpuasa, falyakul, ucapkanlah bismillah, itu dulu mau berbuka, walhamdulillah Allahumma lakas sumtu wa ala rizkika aftartu wa alaika tawakkaltu subhanaka wa bihamdik taqabbal minni innaka antas samiul alim. Itu ya, dalam riwayat Daruqutni ini dibacakan sebelum apa? Sebelum disentuh makanan, minuman, berbuka, bacalah terlebih bismillah, alhamdulillah, Allahumma lakas sumtu, gitu ya. Riwayat boleh dipakai, berarti pemahamannya bisa dua, bisa dibaca setelah, bisa dibaca juga sebelumnya. Warwiya Ibnu Sunni an Mu'adz bin Zuhra qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, apabila telah berbuka Nabi katakan alhamdulillah alladzi a'anani, ya Allah terima kasih ya Allah telah menolongi saya, pasumtu, sehingga saya bisa puasa. Jadi puasa Pak, teman-teman, puasa alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang dikasih pertolongan oleh Allah, bisa puasa. Banyak orang yang nggak dapat pertolongan Allah, nggak dapat taufik, nggak puasa Ramadan. Kita habis puasa jangan bangga, sandarin itu puasa kita karunia Allah. Alhamdulillah alladzi a'anani fasumtu wa razaqani, Allah kasih rizki kepadaku, fa aftartu, sehingga aku bisa berbuka. Wa yustahabu,
Dan disunahkan ayyukthira minad du'a, bahwa seorang memperbanyak daripada doa indal iftar. Jadi sunnah ya, banyak-banyak doa. Banyak-banyak doa. Ada tuh viral ya dari Habib Muhammad ya. Muhammad bin Alwi Al-Haddad ya. Iya, yang Bekasi. Iya, di luar ya. Itu mengajarkan doa-doa tentang berbuka ya, doa mustajab. Sunnah perbanyak doa di saat-saat berbuka. Li'annahu mujabun. Karena doa di saat itu mustajab. Ya, diperkenankan Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 kelompok yang tidak ditolak doa mereka. 3 orang yang doanya nggak ditolak, mustajab. 1, as-shaim, orang yang puasa. Ya, hinna yuftir, ya, si soim, ya. Ketika dia lagi buka, soim, doanya mustajab, ya. Ntar datang ke mana lagi minta datang ke soim. Soim, orang yang puasa. Wal imamul adil, imam yang adil. Wa da'watul madlum, dan doa orang yang dizolimi. Yarfa'ullahu fawqal ghamam, Allah angkat ya doa mereka tuh da'watul mazlum di atas mega awan. Gua angkat langsung ke atas awan doa mereka itu. Ya, wa tuftahu laha abwabus sama, dibukakan laha kepada da'watul mazlum pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabb, dan ya Allah firmankan, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, la ansurannak, sungguh aku akan tolongi kamu, walau ba'dahin, sekalipun setelah beberapa masa yang lalu, nanti masa yang akan datang ya. Rawat Tirmidzi wa hasanahu, dia orang yang dizalimin, jangan kita abaikan doanya. Bisa jadi dia doanya dikabulkan meskipun walau ba'dahin, nanti setelah beberapa bulan atau tahun kemudian, seperti Nabi Musa di saat berdoa kepada Allah dizalimin sama Fir'aun. Nabi Musa berdoa dengan adiknya ya, Nabi Harun. Iya, berdoa. Akhirnya kata Allah, qad istujibat da'watukuma, sungguh doa kamu telah dimustajab. Itu jarak doa mustajab sama pemberian kemenangan 40 tahun lamanya. Jadi kita jangan pesimis dengan doa kita, karena doa kita itu punya keuntungan. 1, bisa jadi dosa kita diampuni oleh Allah dengan doa kita. Jadi kadang-kadang ditukar sama Allah, antara harapan kita sama pemberian Allah beda. Kita minta ini tapi yang Allah kasih pengampunan. Kenapa? Karena lebih cocok diampun dosa. Kalau dikasih takutnya tambah durhaka. Udah dah, jangan dikasih dulu, tapi diampuni dulu. Bisa jadi begitu. Atau bisa juga doa kita langsung dikasih. Atau bisa juga nanti disimpan di akhirat. Seperti dalam riwayat, ketika seorang yang masuk surga, terkagum-kagum dengan anugerah yang Allah berikan di surga, dia tanya, ya Rabb, ini punya siapa? Ini punya engkau. Saya rasakan amal saya nggak seperti ini, tapi doa kamu banyak. Doa kamu yang dulu tidak diperkenankan di dunia, sekarang aku perkenan di akhirat. Oh, dia bilang, ya Rabb, kalau tahu begitu, alangkah baiknya kalau doa semua saya di dunia ditahan semua untuk di surga ini, gitu ya. Itu 3 doa ya. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, dikatakan tidaklah seorang bermunajat berdoa kecuali memang Allah mau persiapkan akan memberinya. Jadi doa itu pokoknya bagus ya. Jadi kalau doa kita belum mustajab, doa kita belum juga diperkenankan, jangan pesimis, lanjut terus ya. Jangan pesimis kepada Allah, jangan kecil hati, lanjutkan berdoa. Kenapa? Bisa jadi ada dosa yang mau diampuni, ada juga yang mau disimpan nanti di akhirat, ya. Ada juga nanti bakal diberikan pada waktu yang tepat. Sebab Allah akan tahu tata cara yang tepat untuk memberikan. Kayak kita kadang-kadang muludan ya, ngasih proposal gitu, ngasih proposal ke pemerintah, acara udah selesai, 3 bulan setelah acara baru turun gitu ya. Akhirnya kita bubar panitia, makanya itu dah tuh. Rawat Tirmidzi wa hasana wa kana Abdullah bin Amr. Jadi kalau ada wawunya bacanya Amr. Kalau nggak ada wawunya Umar gitu bahasa Arab tuh ya. Wa kana Abdullah bin Amr bin As berarti nih. Bukan anak Sayyid Umar ya. Radhiyallahu anhu ma yaqul inda fitri, ketika berbuka Abdullah bin Amr doanya, Allahumma inni as'aluka birahmatik. Ya Allah, sungguh aku minta kepadamu dengan rahmatmu alati wasat kulli syai', yang rahmatmu ya meluas akan segala sesuatunya, antaghfirli dzunubi, ampuni dosa-dosaku. Tepat nih 10 kedua. Baca ini nih kalau saat berbuka, doa yang dibaca oleh Abdullah bin Amr ya. Wa yanbaghi lis-shaim alla yafrata fi makilih, dan sepatutnya juga bagi yang puasa jangan berlebihan ya di dalam makanannya. Jangan berlampau sampai begah,
sampai ya kekenyangan. Ya, jangan berlebihan. Wala yakhlutu baina anwa'il umat. Jangan terlalu banyak campuran dari macam-macam makanan. Hinal fitri, ketika berbuka, wa hina yatasahar, dan ketika makan sahur. Jadi jangan terlalu banyak macam-macam lauk pauk, ya, sampai apa aja diada-adakan, ya. Ada puasa, minimalkan itu semua. Bal yang bagi, bahkan sepatutnya at-tawassut, ya, pertengahan lah, jangan berlebihan, sedang-sedang. Wal i'tidal, normal. Fi amri kulli, pada urusan semuanya. Pokoknya yang bagus-bagus adalah mutawasid, moderat, ya, tengah-tengah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bihasbi ibni adam lukaimat. Cukuplah manusia beberapa suap makan sebenarnya. Yukim nasulbah, yang bisa bikin tegak tulang belakangnya. Jadi kalau kita makan, tulang belakang kita jadi tegak. Udah cukup. Kan kita kalau nggak makan lemas ini ke depan ya begini gitu. Ya, begini ledoyong ke depan. Itu begitu. Begitu habis makan, nah gitu ya. Jangan dilebihin, kalau lebihin begini. Tuh, ya, nyender. Tidur. Iya. Fa'in kana la muhalata, kalau nggak mungkin bagaimana? Kalau nggak mungkin la muhalata, waduh, kayaknya nggak cocok kalau beberapa suapan belum lagi melet-melet gitu habis. Kayak kita ya, dulu pernah makan kebuli di acara maulid, satu nampan tipis, ya Allah. Sedangkan pesertanya makan ada berlima, tipis banget. Ya Allah, kita berlima, begitu nasi habis, melet semua kita kayak anjing. Masih kurang. Tapi itu barokah itu. Masya Allah ya, iya ada sholawatnya masalah kebulinya gitu. Wasulusun li ta'ami, sepertiga buat makan, wasulusun li syarabi, sepertiga buat minum, wasulusun li nafasi, sepertiga buat napas gitu. Jadi baru makan nasi aja orang bisa minum, wah kagak muat, kenapa? Udah nasi semua perutnya. Jangan, bagi jatah buat minum, bagi jatah juga buat napas. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wallahu a'lam bissawab. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur warhamna wanzur ilaina, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina وانظر إلينا قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتكاري يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر يا إلهي ومليكي أنا يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحقق جزي وخضوعي وانكساري يا تواب توب علينا وانظر إلينا حاجة في النفس يا رب حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي فاقضها يا خير قاضي توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا Bismillahirrahmanirrahim. Kitab kedua sedikit kita baca, ambil berkah dari Syekh Muhammad Al-Maliki.
tentang pesan-pesan beliau kemarin. Habis jangan lupa membaca la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa lahu syai'un qadir setiap habis sholat meskipun sekali ya. Tapi kalau bisa maghrib subuh jangan kurang 10 kali. Kemudian dilanjutin dengan ayat kursi setiap mau sholat ataupun setiap mau tidur. Atau tambah lagi bacaan orang-orang soleh, yaitu sekali kita baca akhir ayat surat Taubat laqad ja'akum sampai terakhir ya. Kemudian dilanjutin di sini halaman 10 nomor 4 ya. Apa itu diantaranya? Membaca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, jadi 99 semuanya. Wa tamamul mi'ah, sempurna 100-nya ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Kalau Nabi SAW, Nabi katakan, man sabbahallah, siapa yang bertasbih kepada Allah, fi duburi kulli salat, tiap-tiap habis sembahyang. Berapa? Jangan lebih ya, jangan kurang. Salasan wa salisin, 33. Alhamdulillah, muji kepada Allah juga alhamdulillah, salasan wa salisin, 33. Wa kabbara, takbir juga sama, salasan wa salisin, 33. Wa qala, dan dia katakan tamamal mi'ah, akan menyempurnakan 100-nya, membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, gufirat khatayah, diampunilah dosa-dosanya, wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun sebanyak busa lautan. Insyaallah ya, itu kalimat yang simpel tapi karunia Allah membalasnya nggak tanggung-tanggung. Dosamu seandainya seperti busa lautan, yang ada di lautan ini dikumpulkan busa. Waduh, nggak kebayang dah, busa selaut dikumpulkan, itu tetap diampuni oleh Allah dengan kalimat tasbih, hamdalah, ya, takbir, ditutup dengan itu. Kemudian kalau masih punya waktu, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, 20 minimal. Minimal 20. Kalau mau kuat, illa mi'aten, 200, ya. Baca astagfirullahaladzim, baca 20. Kalau kuat, 200, baca lagi la ilaha illallah wal malikul hakul mubin, 10 minimal tiap habis sholat. Kalau mau 100 baca ya. Karena ini pintu rezeki katanya. Pintu rezeki ini ya, Habib Umar pernah mengijazahkan nih, kalau kita pengen dibukakan semua pintu-pintu kesuksesan, pintu rezeki, pintu sorga, pintu taufik, pintu pertolongan, bacalah di zuhur 100 kali la ilaha illallahul malikul. Bahkan dalam kitab taklim, santri diajarkan di antara upaya santri memudahkan rezeki, membaca la ilaha illallahul malikul, baca 100 ya. Ijazah Habib Umar ba'da zuhur, ijazah Guru Nasir habis asar. Silakan kapan waktu sempat baca. Enggak juga sempat, minimal 10 baca tiap habis sholat. Kemudian nomor 8, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, seperti di Wirdul Latif begitu. 10 minimal. Ya. Kita baca pagi sore, banyak pagi 10, sore 10 gitu ya. Iya. Ila sampai 100 baca kalau sanggup ya. Baca sholawat. Kemudian nomor 9, baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marrat, 3 kali. Sahih an Rasulillah, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu, Rasulullah adalah mengucapkan kalimat itu, wa ya'muru bih, dan Nabi memerintahkan dengan baca itu ya. Wa yuzadu, dan ditambahkan ba'dal maghrib was subuh. Kalau maghrib atau subuh tambahnya ini nih. Nomor berapa? Nomor 10. La ilaha illallah wahdahu la lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli asyara marat, 10 kali, jangan kurang. Khusus apa? Maghrib dan subuh. Kalau Nabi katakan, man qala idza asbaha, siapa yang berkata ketika subuh, la ilaha illallah syarikalah lahul mulkul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir, asyara marat, 10 kali dia baca habis subuh, kataballahu lahunna, Allah catat buat dia asra hasanat, 10 kebaikan. Pagi-pagi udah dapat 10 kebaikan. Wa maha, dan Allah lebur ya bihinna, dengan kalimat tadi, asra sayyiat, 10 dosa dihapuskan pagi-pagi. Wa rafa bihinna asra darajat, Allah angkat untuk dia dengan kalimat tadi 10 derajat. Wa kunna lahu, dan adalah kalimat tadi untuk dia adlu ataqati arba'in kabin, setimpal memerdekakan 4 budak. Waduh, gede palanya tuh.
memerdekakan satu budak aja luar biasa. Ini dengan 10 kalimat tadi, 10 kali tadi membaca la ilaha syarikalah. Ingat ya, tambahnya yuhyi wa yumiit. Yang lain tadi nggak pakai yuhyi. Lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Itu. Wa kunna lahu, dan adalah 10 kalimat tadi untuk dia hirsan, pelindung. Oh, dia akan dilindungi hatta yumsia, sampai sore. Wa man qalahunna, kalau dia ucapkan idza shal maghrib, ketika sholat maghrib, famithlu dzalik, maka sama seperti itu juga, ya, yang dia akan raih hatta yusbiha, sampai datang subuh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala ba'da sholati subhi, siapa orang yang mengucapkan Nabi salat subuh, wa huwa san rijlih, dan dia masih belum berubah dua kakinya. Dalam kondisi kalau bisa tasyahud akhirnya jangan berubah dulu, ya. Qabla ayat kalama, jangan ngobrol dulu. Dua syaratnya, jangan ngobrol, jangan berubah dulu dua kakinya. Apa yang dibaca? Ya, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit, biyadil khair wa huwa ala kulli asra marrat. Kata Allah catatkan bagi dia bikuli marrah, tiap satu kalinya asra hasanat, 10 kebaikan. Wa ma Allah hancurkan, Allah lebur daripadanya asra sayyiat, 10 dosa. Wa rafa, angkat baginya asra darajat, 10 derajat. Wa kunna lahu fi yaumihi, dan adalah kalimat itu baginya di harinya itu, ya, hirzan, pelindung, min kulli makruhin, dari tiap-tiap yang membuat sial, ya, yang membuat sial, membuat suwe, membuat rugi, membuat kecewa, akan dilindungi oleh Allah dengan kalimat itu. Wa hirsan, dan pelindung juga minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Wa kana lahu, dan adalah untuk dia itu kalimat tadi bikulli marrah, setiap satu kali itqu raqabah, seperti memerdekakan budak min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Ini budak berkelas, ya. Ibaratnya kalau mobil mahal mewah. Kemudian samanu kulli raqabah, yang mana harga tiap-tiap budak itu katanya isna asyra alfan, 12.000, ya. Walam yalhaqhu yauma idzin dzambun illa syirku, dan tidak akan, ya, menjumpai akan dia pada hari itu dosa. Jadi selamat dari berdosa, illa syirkun, kecuali syirik, ya. Alhamdulillah, bisa terjadi katanya. Wa man qala dzalik, siapa yang berkata itu pada salat maghrib, kalau habis maghrib, kana lahu mithla dzalik, dia akan seperti itu mendapatnya kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu zikir-zikir, ya, yang dipesan oleh Syekh Muhammad Al-Maliki, semampunya kita amalkan. Mudah-mudahan ada sambungan nur dari Syekh Muhammad Al-Maliki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman, minta sekali lagi Fatihah dimintakan karena Allah Subhanahu wa taala, teruntuk kita punya ulama yang baru saja meninggal, ya, kemarin malam, itu Ki Haji Munahar Mukhtar. Mudah-mudahan Allah terima amal baiknya, Allah maafkan kesalahannya, Allah ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan dengan berkah Ramadan, mudah-mudahan Allah cucurkan rahmat maghfirahnya ke dalam kuburnya sehingga menjadi raudhah minal jannah. Bihadiniya khususan Ki Haji Munahar Mukhtar, anda taghasya berrahmat murah wa ila hadrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi bijahil anbiya wa malaika wa bil awliya ijlana bil ijabati ilahi wa sallam bi qur'ani nawwir basirati wa sam'i wa mubghadi wa tulhimuni rusdi wa darjuni ilmal yaqini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ika husna najulu bi tawbati nasuhin
التي وتنظرني عند لحالي ولمعة تنجي بها من حول يوم القيامة ومن الرسول تشرع لصدري يسير لأمري وتمشيق قربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بإبراك الأولياء تلهكني بهم وذريتي وسعة وعشرتي وتسريب عني كل شر بحقهم وشر لذي شر بالإنس وجنتي بمدنك فسرني بحسن الخواتم وبرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان يستجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء لنا بالإجابة يا ربنا تعرفنا بها تنعرفنا وأننا أشرفنا على لقى أشرفنا فانتم علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا في اكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد قصي صحبي والحمد لله بالبعد ودانه حمدا كثيرا دائم مرحبتنا سائم. ربنا تقبل منا صلاتنا صيامنا قيامنا ركوعنا سجودنا تعبدنا تمم تقصيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كرم الله الحمد لله على كرم الله
الحمد لله على الذي يوفي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك